chapter 702 akan langsung lanjut. Yasin melihatkan bahwasannya kali ini Lu Kongming bersama dikorek informasinya dan Lu Kongming harus menceritakan sesuatu terkait apa yang telah terjadi di dalam reruntuhan sebelumnya. Dan kali ini Lu Su akan menanyanya secara lebih mendetail agar Lu Su mampu mencarinya dan dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan sebelumnya. Tak lama setelah itu di sini Lu Kongming cukup panik ketika dia melihat Lu Su dan kemudian berkata, apakah kamu sudah selesai menanyakan semua yang ingin kamu tanyakan? Ucap Lu Kongming berkata kepada Lu Su. Tapi di sini Lu Su tidak melepaskan Lu Kongming sama sekali. Setelah Lu Kongming menceraikan atau menceritakan sesuatu yang detail kepada dirinya. Sambil sedikit panik di sini Lu Kongming berkata kepada Lu Su kembali, jika tidak ada yang salah, Anda membiarkan saya untuk pergi. Saya harus bergegas dan mencari jiwa dari tubuh asli. Di sini, setelah Lu Kongming ingin mengatakan kepada Lu Su apakah Lu Su sudah selesai menanyakan hal yang ingin ia ketahui. Setelah itu di sini Lu Kongming akan mengambil jiwa atau menghancurkan jiwa yang ada di dalam tubuh tersebut dan mengambil alih tubuh tersebut. Ucap Lu Kongming kepada Lu Su. Nampaknya di sini Lu Su mengetahui bahwasanya kekuatan Lu Kongming sangatlah kuat. Bahkan orang biasa atau tubuh orang biasa bisa dimanfaatkan oleh Lu Kongming untuk sebagai wadah agar dia bisa untuk hidup kembali. Lu Su pun kemudian menatapnya dan memikirkan sesuatu. Masih berpikir untuk merebut jiwa atau rumah dari jiwa tersebut. Pikir Lu Su bahwasanya merebut jiwa itu tidaklah menarik atau tidak bagus. Lu Su kemudian berkata kembali dalam hati, tidak, apa yang akan dilakukan orang ini jika dia memiliki tubuh manusia dan tidak dapat mempertahankannya secara utuh? Lebih aman membiarkan dia kembali ke tulang dan memasukkannya ke dalam segel sen atau kepada segel sen milik Lu Su atau space gear milik Lu Su agar dia bisa berteman dengan orang-orang yang ada di dalam space gear itu, atau lebih tepatnya berkawanan dengan Chaos, si naga milik Lu Su. Tak lama setelah memikirkan hal tersebut, Lu Su berkata kepada Lu Kongming yang membuat dia sampai cemberut. Aku tidak mengizinkanmu membunuh teman-temanku. Saya akan menghitung jumlahnya dan Anda kembali ke tulang sendiri. Saya hitung 1-10. Kalau kamu tidak kembali, kamu akan aku habisi. Itu adalah ucapan Lu Su seperti sesuatu yang ada di novel. Dengan ketakutan di sini Lu Kongming berkata kepada Lu Su kembali, saya tidak akan kembali, ucapnya dengan tegas seperti sedikit menggertak ke arah Lu Su. Ia pun sedikit tidak gentar dengan ejekan Lu Su atau kecaman milik Lu Su. Lantas ia kemudian berkata kembali, jiwa dan tubuhku tidak tahan lagi. Entah Anda membunuh orang ini bersama-sama dengan saya, atau saya akan tetap di dalam dan tidak pernah keluar. Ucap dari Lu Kongming berkata kepada Lu Su. Apa boleh buat, di sini Lu Su digertak kembali oleh Lu Kongming. Dan Lu Su tidak kehabisan akal untuk mengelabui Lu Kongming, atau lebih tepatnya mengusir dia dari tubuh George, sang pemilik helikopter sebelumnya. Dengan tenang, Lu Su kemudian tersenyum dan menatap Lu Kongming. Lantas dia pun berkata kembali kepadanya, tampaknya perlu untuk mengambil beberapa tindakan. Ucap Lu Su mengatakan itu, ia pun kemudian berkata kembali, Anda keluar dari gua terlebih dahulu untuk menghindari cedera yang tidak disengaja. Tak lama setelah itu Lu Su kemudian menoleh dan mengatakan kepada semua orang agar orang-orang kemudian pergi dari tempat ini. Agar benturan atau tekanan yang kemudian dikeluarkan oleh Lu Su tidak mengenai orang-orang biasa yang ada di sekelilingnya, yakni Israel bersama dengan orang-orang biasa, ciwi-ciwi yang cantik secara keseluruhan. Setelah mendengarkan perkataan dari Lu Su, ciwi-ciwi tersebut kemudian berpikir kembali, kenapa Lu Su kemudian menyuruh mereka untuk keluar dari gua ini? Padahal sebelumnya ia mengatakan bahwasanya harus beristirahat di tempat ini. Mereka pun penuh dengan tanda tanya dan beberapa orang kemudian berkata, cedera tidak sengaja, apa yang dipikirkan oleh praktisi di depan ini? Setelah mendengar perkataan dari Lu Su, mereka kemudian berbalik arah dan pergi meninggalkan gua tersebut. Lebih tepatnya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Lu Su. Dan kali ini Lu Su akan bebas menghajar Lu Kongming yang kali ini tepat di depan Lu Su.
Sambil panik di sini Lu Kongming kemudian ketar-ketir dan menatap Lu Su. Ia kemudian berkata, apa yang ingin Anda lakukan? Anda tidak akan pernah kembali dan menunggu bagaimanapun juga aku akan membawa ini dan aku akan mati bersama dengannya. Ucap Lu Kongming mengatakan itu kembali kepada Lu Su. Karena Lu Su tak kebiasaan akal di sini ia kemudian mengeluarkan sesuatu untuk mengejek Lu Kongming atau mengeluarkan Lu Kongming dan ia bisa kembali ke tulangnya atau tubuh aslinya sebelumnya. Lu Su kemudian berkata sambil mengeluarkan sesuatu, yakni tahu busuk yang ada di peta bintang milik Lu Su. Ia kemudian membelinya cukup banyak dan berkata, kali ini Lu Su memiliki banyak tahu gratis. Sambil tersenyum dan tertawa, kemudian dia berkata, hehe, bukan apa-apa, saya hanya ingin mengajak Anda mencicipi kelezatan tanah leluhur. Ucap Lu Su mengatakan itu. Tak lama setelah itu bau busuk kemudian tersengat atau tercium dari semua orang yang ada di dalam gua tersebut. Lebih tepatnya tercium ke arah Lu Kongming. Di sini nampaknya Lu Su kemudian mendekatkan bau tahu busuk milik Lu Su tepat ke arah dari Lu Kongming. Mencium bau tersebut nampaknya di sini Lu Kongming pun ketar-ketir karena baunya tidak seperti yang ia bayangkan atau lebih tepatnya lebih busuk daripada itu. Ibuku, apa ini? Bau apa? Ucap dari Lu Kongming kemudian ketar-ketir. Ia kemudian berkata kembali, bukan kamu, apakah ini terlalu banyak? Ucapnya mengatakan itu. Lantas emosi negatif pun muncul dari Lu Kongming akibat bau busuk yang kemudian tercium oleh hidungnya dari tahu busuk yang ada di depannya itu. Lantas kemudian di sini emosi negatif itu muncul plus 999. Lu Su kemudian lebih mendekatkan ke arah Lu Kongming agar Lu Kongming kemudian keluar dari tubuh milik dari George tersebut. Tak lama setelah itu Lu Su kemudian mendekatkan sampai ke arah hidung milik Lu Kongming. Lu Kongming pun ketar-ketir dan di sini ia mengetahui dia tidak mampu untuk menutupi hidungnya dan dia menyengat bau busuk tersebut. Lu Su kemudian tertawa terbahak-bahak. Ia kemudian sangat senang melihat Lu Kongming ketar-ketir. Lantas ia berkata, jika Anda tidak kembali, saya akan penuh dengan tahu busuk ini. Atau aku akan penuhi tahu busuk ini tepat berada di sampingmu. Nampaknya di sini yang menggertak gantian Lu Su. Lu Kongming pun tahu bahwasanya dia tidak akan mampu bertahan dengan waktu yang cukup lama. Lantas ia kemudian berkata, aku akan kembali, aku akan segera kembali, jangan datang ke sini. Ucap dari Lu Kongming mengatakan bahwasanya kali ini dia tidak mampu untuk menahan bau busuk dari tahu tersebut. Dan dia akan kembali ke dalam tulang-tulang yang kemudian dijadikan tubuh sebelumnya. Lantas emosi negatif pun muncul dari Lu Kongming plus 999. Maka dari itu Lu Kongming akan sesegera mungkin untuk meninggalkan tempat itu atau raga milik George. Dan dia telah kembali seketika itu. Dengan kekuatannya di sini energi spiritual pun kemudian muncul. Dan dia kemudian kembali ke wujud aslinya, yakni tulang belulang. Dan dia kemudian masuk ke dalam tulang belulang itu. Setelah ia kemudian masuk dan kali ini Lu Su kemudian bersiap untuk menata kembali space gear-nya dan akan memasukkannya ke dalam space gear Lu Su. Padahal di sini Lu Su sebenarnya ingin menaikkan sesuatu yang lebih banyak daripada itu, tapi untuk berjaga-jaga dan untuk mengambil informasi yang lain, maka Lu Su lebih baik mengantonginya ke dalam space gear-nya. Lu Su kemudian mengeluarkan space gear-nya dan kemudian memasukkan tulang-tulang itu untuk masuk ke dalamnya. Lu Su kemudian berkata, sungguh tulang lunak, ucap dari Lu Su mengatakan itu. Mereka semua adalah orang-orang seperti itu, dan jika mereka seperti itu, maka aku akan mudah melakukan sesuatu di dunia ini. Ucap Lu Su mengatakan itu. Nampaknya Lu Su berharap bahwasanya orang-orang yang ada di bumi itu mudah dibujuk. Seketika itu, jika dia mengeluarkan tahu busuk, maka orang itu akan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Lu Su. Itu keinginan Lu Su dan berharap bisa seperti itu. Lu Su kemudian memasukkan tulang belulang itu ke dalam space gear-nya. Dan kali ini ia mengetahui bahwasanya dia akan mencari informasi kembali melalui Lu Kongming dan dia akan menanyainya secara langsung di lain waktu. Setelah memasukkan Lu Kongming ke dalam
space gear miliknya. Lusu kemudian sedikit merenung dan berkata, namun kata-kata Lu Kongming tidak bisa dipercaya. Setidaknya pasti ada yang salah dengan alasannya memasuki area terlarang. Semua orang tahu tanah juga bisa. Hei Bei bebas dan jatuh, sudah jelas kau adalah pembohong. Di sini Lusu sedikitnya memikirkan sesuatu. Apakah mungkin Lu Kongming itu kemudian berkata bahwasanya ia telah berbohong untuk mengatakan bahwasanya ia terjatuh ke tanah terlarang, padahal ia sudah mengetahui tanah terlarang itu, dan bahkan di tempat ini tanah terlarang itu adalah sesuatu yang sangat familiar. Kenapa sampai seperti itu? Tapi Lusu di sini memikirkan jika itu benar maka mungkin itu adalah sesuatu informasi kembali. Tetapi penghalang yang dia katakan harus benar. Jika tidak, seorang biksu dengan setidaknya kultivasi tingkat B tidak akan mudah dimakamkan di tempat ini. Ucap Lusu mengatakan itu sambil memikirkan dan kemudian memasukkan space gear-nya. Tunggu hingga Anda terpisah dari kelompok orang biasa ini, lalu temukan cara untuk menyiksa lokasi penghalang atau mencari tahu dari mana atau tempat penghalang tersebut. Setelah memikirkan hal tersebut, Lusu pun bertindak agar dia akan menemukan sesuatu atau tanah terlarang tersebut, agar dia mendapatkan sesuatu yang ia tunggu-tunggu sebelumnya di tanah terlarang tersebut. Seusainya ia kemudian memasukkan hal tersebut di sini. Sin diperlihatkan bahwasanya itu adalah di dalam space gear milik Lusu, dan Lu Kongming berada tepat di space gear itu. Di sini Lu Kongming kemudian melihat sesuatu yang ada di dalam space gear atau ruang penyimpanan milik Lusu. Ia mengetahui bahwasanya di dalam tempat ini tidak biasa. Aku di sini di antara senjata ajaib bocah itu. Siapa sih pria dengan cara seperti itu? Ucap dari Lu Kongmingnya saat ini bingung, tengah berada di dalam space gear milik Lusu, dan ia sebenarnya ingin mencari tahu siapa sebenarnya orang yang telah memasukkannya, bahkan membujuknya untuk masuk ke sini dengan memaksanya memberi tahu tepat di depan hidung dari Lu Kongming. Selang beberapa saat kemudian, di sini nampaknya monster besar kemudian datang ke arah Lu Kongming, dan Lu Kongming menyadari bahwasanya ada monster besar peringkat yang lebih tinggi daripada dirinya. Ia kemudian sedikitnya ketar-ketir dan mengetahui ada monster besar tepat di belakangnya. Itu adalah Chaos yang kemudian sangat menakutkan. Dan di sini apa yang terjadi kepada mereka berdua? Apakah akan ada duel antara peringkat kedua dan juga peringkat pertama seperti Chaos? Apakah malah di sini Lu Kongming akan dimakan oleh Chaos? Yang tahu bisa langsung komen di bawah. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya bau busuk itu kemudian keluar dan menyengat ke arah yang lain. Dan di sini semua orang menyadari bahwasanya ada bau-bau yang tidak mengenakan. Para ciwi-ciwi kemudian mengetahui ada bau busuk yang sangat menyengat. Seseorang kemudian berkata dalam hati, apa yang sedang terjadi? Mengapa tiba-tiba ada bau busuk di dalam gua? Ucapnya mengatakan itu. Yang lain kemudian berkata sambil bingung, apa yang dilakukan bocah Tionghoa itu? Apakah akan ada atau ada sesuatu yang dilakukan oleh dirinya? Nampaknya di sini mereka mengetahui bau busuk itu telah menyengat ke semua penjuru. Dan kali ini Lusu kemudian mengeluarkan George dari gua tersebut. Sebelumnya George terbangun, tapi karena bau busuk yang ditimbulkan dari tahu milik Lusu, kemudian dia semaut kembali, dan kali ini Lusu membawanya, atau lebih tepatnya menyeretnya dan tidak mengangkatnya sama sekali. Sambil melambaikan tangan, di sini Lusu berkata, "Hai, hal-hal sudah diselesaikan. Semua orang bisa masuk dan beristirahat." Ucap Lusu mengatakan itu. Setelah mengatakan hal tersebut, nampaknya ia akan beristirahat. Tapi di sini nampaknya ciwi-ciwi itu sangat bersemangat karena sebelumnya ia telah memakan daging rusa yang telah ia dapatkan atau yang ia dapatkan dari Lusu dengan membelinya. Daging tersebut kemudian memberikan efek bahwasanya ia menjadi lebih bugar. Dan kali ini seseorang kemudian berkata kepada Lusu, "Haha, bagaimana kalau kita lanjutkan?" Ucapnya mengatakan itu untuk melanjutkan perjalanan ini dan tanpa istirahat sama sekali. Karena kali ini ia sangat bersemangat dan ia mengetahui sudah makan cukup banyak. Seseorang yang lain kemudian berkata, "Ya, terus berangkat. Nyatanya kita sama sekali tidak mengantuk."
Ucapnya mengatakan itu. Efek daripada makanan yang kemudian diberikan oleh Lusu kepada mereka itu membuat mereka cukup sangat bugar dan kayaknya membuat tubuhnya fit kembali. Bahkan kaki Israel kemudian bisa dipergunakan untuk berjalan kembali dan tidak melepuh. Setelah mengetahui bahwasanya orang-orang ingin melanjutkan perjalanan mereka, di sini Lusu kemudian berkata dalam hati, "Bisa-bisa, tapi kamu, mengapa kita berdiri begitu jauh?" Ucap Lusu mengatakan itu dan nampaknya mereka semua tidak mau mendekat ke arah Lusu. Bahkan mereka menjauh dari Lusu mengetahui bahwasanya bau busuk itu menyengat dari Lusu. Atau lebih tepatnya menyengat dari tahu milik Lusu yang kemudian dimasukkan kembali ke dalam space gear-nya atau dimasukkan kembali ke dalam peta bintangnya. Setelah 3 jam kemudian di sini hari mulai larut dan bulan kemudian bersinar cukup terang. Mereka semua tampak dengan gigih mencari tempat peristirahatan atau mencari tempat di mana dia akan melanjutkan perjalanan itu. Dan di sini Lusu nampak memimpin orang-orang yang kemudian ada di tempat tersebut. Sambil menggunakan senter di sini, Lusu kemudian berada tepat di depan Israel dan kemudian disusul oleh Israel dan semua orang yang kemudian dianggap sebagai orang biasa. Semua orang kemudian berjalan tanpa kelelahan karena mereka semua sedikitnya telah makan cukup banyak. Dan di sini, Israel kemudian memikirkan sesuatu terkait apa yang telah dilakukan oleh Lusu. Sambil berjalan, Israel kemudian berkata, "Apa yang baru saja terjadi di dalam gua?" Ucapnya mengatakan itu, "Kemana orang yang membawa Josh pergi?" Ucapnya kembali kepada Lusu. Nampaknya di sini Israel ingin tahu apa yang kemudian dilakukan oleh Lusu ketika dia berada di dalam gua dan apa yang terjadi kepada orang yang kemudian mengambil Josh atau lebih tepatnya mengambil tubuh Josh. Lusu kemudian terdiam dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Selang 2 menit kemudian, Lusu kemudian menoleh ke arah Israel dan kemudian menceritakan sesuatu kepadanya. Tidak ada yang istimewa, hanya hal-hal yang sering terjadi di reruntuhan. Aku membiarkan jiwa E-level itu meninggalkan tubuh Josh. Jika dia tidak pergi, aku akan membunuhnya. Ucap Lusu mengatakan itu. Nampaknya di sini Lusu sedikitnya menjelaskan bahwasanya seseorang jiwa yang kemudian masuk ke dalam tubuh Josh itu telah pergi meninggalkannya. Bahkan Lusu berbohong bahwasanya peringkatnya adalah peringkat kelima, sama seperti peringkat Lusu. Jika ini dikatakan peringkatnya lebih tinggi, maka semua orang akan mengetahui bahwasanya Lusu sebenarnya memiliki kekuatan yang lebih kuat. Setelah menyampaikan hal tersebut di sini nampaknya Israel tidak langsung mencerna perkataan dari Lusu. Di sini lebih tepatnya Israel memikirkan sesuatu, bahwasanya perkataan Lusu itu adalah bualan saja. Sambil menjulurkan lidahnya di sini Israel kemudian berkata, "Saya tidak percaya Anda telah berbicara dalam bahasa yang lain dengan begitu lama. Isi obrolannya pasti tidak sesederhana itu." Ucap dari Israel yang kali ini sebenarnya tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Lusu. Israel sebenarnya memikirkan bahwasanya Lusu itu sangat kuat, tapi di sini ia berbohong bahwasanya peringkatnya hanyalah peringkat E. Israel kemudian mendekat ke arah Lusu dan ingin menanyakan sesuatu atau lebih tepatnya kepo dengan Lusu. Sambil berbisik dan tersenyum, ia kemudian berkata, "Nyatanya, Anda adalah ahli persembunyian bukan? Kamu sama sekali bukan peringkat E. Setidaknya mungkin kamu adalah peringkat C." Ucap dari Israel mengatakan itu, yang membuat Lusu sedikitnya tercengang. Bagaimana mungkin Israel sedikitnya tahu atau lebih pintar daripada yang sebelumnya? "Jangan bilang bahwasanya aku adalah peringkat C." Ucap Lusu mengatakan itu kepada Israel, yang kemudian tersenyum. Nampaknya di sini Israel tidak boleh mengatakan itu kepada semua orang bahwasanya Lusu adalah peringkat C atau peringkat ketiga. Sambil mondar-mandir ke sana kemari, di sini nampaknya Israel ingin tahu apa yang dipikirkan oleh Lusu sehingga dia berbohong kepada semua orang. "Oke, aku tahu," ucap Israel mengatakan itu. Sambil mengatakan sesuatu dalam hati, Lusu kemudian berkata, "Rompihu telah disimpan," ucapnya mengatakan itu. Israel nampaknya tidak percaya, tapi di sini ia kemudian mengatakan sesuatu pada dirinya atau mengatakan sesuatu itu di dalam hatinya. "Benar saja tebakanku.
Itu sangat benar, banyak hal yang bisa dijelaskan. Ini telah lulus ujian. Nampaknya Israel sudah mendapatkan jawaban bagaimana lusuh ini, bukan peringkat E, atau lebih tepatnya peringkat lebih tinggi daripada itu, dan Israel menebaknya sebagai peringkat C. Tak lama setelah itu suara gemuruh kemudian terdengar. Lusuh kemudian menyadari bahwasanya ada sesuatu yang aneh kali ini. Ia kemudian menoleh ke arah samping dan bersiap untuk menindaklanjuti musuh yang akan datang ke tempat itu. Lusuh kemudian berkata sambil sedikit panik kepada semua orang yang kemudian berada tepat di belakang mereka. Semua orang berhenti, ada sesuatu yang mendekat ke arah sini. Ucap Lusuh mengatakan itu sampai membuat orang sedikitnya tercengang dan bingung apa yang dikatakan oleh Lusuh ini. Apakah ada sesuatu yang kemudian datang kembali? Apakah itu berhubungan dengan monster-monster besar yang kemudian mampu diatasi oleh Lusuh sebelumnya? Setelah mengatakan hal tersebut, nampaknya Lusuh ingin meng-cross-check kembali. Apakah musuh itu lebih dekat daripada yang ia bayangkan? Dengan kekuatan peringkat pertamanya, Lusuh kemudian bergegas untuk pergi meninggalkan timnya. Dengan kecepatan penuh dan kali ini Lusuh kemudian terbang. Aku akan naik dan melihat. Ucap Lusuh mengatakan itu kepada semua orang yang kali ini telah panik melihat Lusuh begitu kuat. Bagaimana mungkin? Itu adalah tanda tanya ketika ada praktisi kemudian mampu untuk terbang. Apakah praktisi itu setara adalah peringkat pertama? Tapi orang biasa nyatanya tidak tahu apakah praktisi peringkat pertama itu kekuatan aslinya adalah terbang. Sementara itu, Lusuh telah mengetahui bahwasanya suara gemuruh itu berasal dari perbukitan. Lusuh mengetahui ada sesuatu yang aneh yang kemudian berjalan mendekat ke arah mereka. Itu seperti koloni semut yang kemudian mengejar Lusuh bersama dengan timnya yang lain. Seolah mereka menjadi mangsa bagi semut-semut tersebut. Dan semut-semut itu bersiap untuk melahap orang-orang yang ada di tempat tersebut. Lusuh melihatnya dan kemudian berkata, fluktuasi energi lemah hampir tidak ada, tetapi saya jelas merasa ada sesuatu yang di dekatnya. Ucap dari Lusuh mengatakan itu, ada sesuatu yang aneh di balik semut-semut itu. Meskipun fluktuasi energinya itu biasa-biasa saja, tapi ada sesuatu yang aneh di balik itu. Maka Lusuh kemudian bersiap untuk menginformasikan kepada semua orang agar mereka bisa pergi dari sini, agar tidak jadi santapan dari semut-semut tersebut. Lusuh kemudian penuh tanda tanya dan di sini ia mengetahui ada sesuatu yang aneh ketika semut-semut itu kemudian berjalan. Bahkan ada tengkorak-tengkorak yang kemudian telah dihancurkan oleh semut-semut tersebut. Apakah semut-semut tersebut kemudian memakan tengkorak itu? Atau tengkorak itu seperti Lu Kongming yang memiliki kekuatan yang mampu untuk menyegel jiwanya agar mampu hidup lebih lama. Lantas Lusuh kemudian berkata dalam hati sambil melihat tengkorak itu, yang kemudian di sampingnya ada semut-semut yang jumlahnya bahkan ribuan. Kelompok ini, ucap Lusuh mengatakan itu sambil melihat semut-semut itu yang kemudian berjalan. Ya. Lusuh kemudian berkata dalam hati, sementara tentara masuk akal bahwa benda ini tidak boleh beristirahat dalam kelompok di malam hari. Apakah mereka mengembangkan kebutuhan untuk beristirahat? Ucapnya mengatakan itu sambil melihat semut-semut tersebut yang kemudian berjalan ke sana kemari, bahkan menuju ke arah Lusuh bersama dengan Israel bersama dengan tim yang lain. Mengetahui timnya dalam bahaya, Lusuh kemudian menoleh ke arah timnya dan kemudian berkata dalam hati, saya harus membantu orang-orang biasa ini menemukan tempat untuk bersembunyi. Jika tidak, mereka semua harus mengakui kekalahannya di sini. Kali ini Lusuh kemudian telah berpikir bagaimana cara untuk berpindah dari tempat ini agar semut-semut itu tidak memangsa mereka semua atau memangsa orang-orang biasa itu. Kecuali praktisi setingkat Lusuh yakni Setara Grandmaster, mungkin itu tidak berarti. Lusuh kemudian menoleh ke arah lain dan mengetahui ada sesuatu yang aneh. Ternyata itu adalah sebuah base camp yang didirikan oleh manusia. Apakah itu adalah sebuah base camp? Ucap Lusuh mengatakan itu. Lantas ia kemudian berkata, arah itu. Ucapnya mengatakan itu dan mengetahui di sana tengah ada base camp. Bahkan ada api unggun yang kemudian dinyalakan di tempat tersebut. Lusuh memahami ada orang-orang yang ada di tempat tersebut. Dan kali ini Lusuh berpikir apakah ini adalah pilihan yang bagus ketika orang-orang biasa itu diarahkan ke dalam base camp tersebut. Base camp tersebut kelihatannya cukup bagus dan
dibuat oleh praktisi-praktisi yang cukup hebat. Sambil menatap base camp tersebut, Lusu kemudian berkata itu adalah tempat berkumpulnya manusia berskala besar yang tampaknya baru dibangun dan sangat kuat. Orang-orang biasa ini harus memiliki cara untuk bertahan hidup di tempat tersebut. Ucap Lusu mengatakan itu. Nampak base camp itu terlihat baru meskipun tembok-temboknya dihajar atau dihantam oleh monster besar. Dan kali ini ia mengetahui bahwasanya itu adalah tempat yang bagus untuk persembunyian dari monster-monster itu. Lusu kemudian turun dan mengetahui kali ini ia menuju ke tempat yang lain. Dengan kecepatan penuh, di sini Lusu kemudian turun dari atas sana dan menuju ke arah Israel. Sampai-sampai membuat mereka semua tercengang, bahkan ciwi-ciwi juga sangat tercengang melihat adegan dari Lusu. Nampaknya di sini Lusu akan memberikan informasi bahwasanya ada musuh yang akan menyerang mereka dan mereka harus bersembunyi dari tempat ini. Lusu kemudian berkata kepada mereka, cepat, ada sekelompok besar semut tentara kanibal di sekitar sini. Matikan obor dan lari ke utara dengan cepat. Ucap Lusu menginstruksikan agar mereka bisa lari ke utara dengan cepat. Karena kali ini dia akan menemui masalah yakni semut-semut yang jumlahnya cukup banyak. Lusu kemudian berkata kembali, saya melihat di sana. Sepertinya ada manusia yang berkumpul bersama dan kamu seharusnya lebih aman di masa lalu atau di tempat itu. Ucap Lusu memberikan informasi bahwasanya ada base camp yang kemudian bisa didatangi. Bahkan Lusu mengatakan bahwasanya orang-orang biasa itu akan aman ketika dia berada di tempat tersebut. Ya, di sini Israel mengetahui akan ada ancaman dan dia kemudian berkata kepada Lusu, bagus, ayo pergi, ucapnya mengatakan itu. Lantas dia kemudian berkata kembali kepada Lusu, dan kamu, tanyanya, kenapa kamu tidak bergerak? Maukah kamu pergi bersama kami? Ucap Israel mengatakan itu kepada Lusu. Nampaknya di sini Lusu tidak menghiraukan perkataan dari Israel. Dan ia mengetahui yang diselamatkan itu adalah orang-orang biasa yang kemudian ada di sekelilingnya. Kecuali Lusu. Selang beberapa saat kemudian Lusu kemudian berkata kepada Israel. Nampaknya di sini sampai membuat Israel tertegun. Saya tinggal setelah istirahat cepat dan pergi sampai jumpa di camp itu. Ucap dari Lusu mengatakan bahwasanya semua orang harus pergi dari tempat ini. Karena tempat ini cukup berbahaya bagi orang-orang biasa seperti mereka. Dan mereka hendaknya bergegas untuk pergi ke camp tersebut. Dan Lusu akan bisa menyusulnya. Menyadari perkataan dari Lusu, di sini Israel tak mampu membendung air matanya. Ia kemudian berterima kasih dalam hatinya. Terima kasih. Seorang pahlawan yang selalu berdiri di saat-saat kritis dan menonjol dari keramaian. Ucap Israel kemudian bergegas untuk pergi meninggalkan Lusu. Bahwasanya di sini ada sesuatu yang lebih berbahaya dan mereka akan pergi dari tempat tersebut sesuai instruksi yang dikatakan oleh Lusu. Sementara itu, Lusu kemudian menghembuskan nafas. Atau lebih tepatnya ia akan menghadapi semut-semut tersebut. Sambil berpikir ia kemudian berkata, semua orang telah pergi dan akhirnya aku tidak perlu menggunakan kemampuan aktingku kembali. Kali ini sebenarnya Lusu tidak mau untuk berakting kembali karena orang-orang tidak ada di tempat tersebut. Dan kali ini ia akan menggunakan kekuatannya yang sesungguhnya, yakni setara seorang Grandmaster. Tak lama setelah itu, semut-semut itu kemudian bergegas sangat cepat dan kali ini menuju ke arah Lusu. Dan semut-semut tersebut akan mengincar Lusu. Sambil tenang, Lusu kemudian berkata dalam hati, selanjutnya tolong bantu saya untuk mengkonfirmasi dugaan saya. Ucap Lusu mengatakan itu dan bersiap untuk menghabisi mereka semua. Atau di sini lebih tepatnya akan mencoba mereka untuk dimasukkan ke dalam sesuatu yang dipikirkan oleh Lusu, yakni di dalam peta bintang. Sebenarnya Lusu memikirkan apakah mungkin di dalam peta bintang itu dia akan membangun suatu tempat di mana orang-orang mampu untuk berdiri di sana. Tapi sebagai uji cobanya Lusu akan memasukkan semut-semut tersebut ke dalam tempatnya dan akan membuat kehidupan itu sendiri. Apakah mereka akan mampu bertahan hidup di tempat tersebut atau bahkan mereka akan musnah di dalam peta bintang itu? Tapi soal oksigen, tenang-tenang saja, tapi soal bertahan hidup dan membutuhkan makanan mungkin itu akan kelihatannya sulit. Sambil memikirkan sesuatu dan energi spiritual kemudian muncul dari tubuh Lusu. Lusu kemudian berkata dalam hati,
Saya telah berpikir bahwa jika reruntuhan itu benar-benar diciptakan oleh Raja Dewa Tua dan ditinggalkan di bumi, lalu metode atau senjata ajaib apa yang dia gunakan untuk melakukan itu? Ucap Lusu memikirkan sesuatu, bagaimana mungkin Raja Dewa Tua itu mampu untuk mengendalikan sesuai apa yang ia inginkan seperti yang ada di tempat ini. Lantas, senjata ajaib apa yang kemudian digunakan oleh orang itu? Sambil energi spiritual itu kemudian melancar deras, di sisi nampaknya semut-semut itu kemudian diwadahi oleh Lusu dan dijadikan objek kajiannya. Dan nampak di sini kekuatan Lusu pun sangatlah hebat. Layaknya seorang raja iblis, dan kali ini ia memasukkan semut-semut itu ke dalam peta bintangnya dan akan memasukkan mereka semua ke dalam tempat tersebut. Bus, nampak cahaya kemudian berkilauan dari dalam peta bintang milik Lusu, dan kali ini semut-semut itu kemudian dimasukkan ke dalam tempat tersebut. Lusu kemudian berkata, awalnya saya mengira itu adalah manga Seneyen Baze. Ucapnya mengatakan itu, dan ia berpikir bahwasanya ini akan menjadi sesuatu yang bagus, dan dia akan membuat dunianya sendiri. Sementara itu, ketika Lusu membayangkan sesuatu, ia kemudian berkata dalam hati, tetapi fakta membuktikan bahwa tanpa transformasi jangka panjang dan skala besar, Sensei India dan Cina tidak dapat membentuk rantai ekologi yang lengkap dan membentuk dunianya sendiri. Dan kali ini Lusu akan membentuk itu di dalam peta bintangnya. Tapi meskipun begitu, perihal soal makan dan dimakan atau rantai makanannya mungkin itu akan terlihat sulit. Lusu kemudian membayangkan kembali ketika dia berada di dalam peta bintang itu dan mengetahui ada senjata milik dari Lord Jianlu. Ia kemudian berkata, kemudian saya melihat Lord Jianlu di peta bintang, pedang yang ditinggalkan oleh seorang wanita. Baru pada saat itu saya menyadari apa yang selama ini saya abaikan. Ucap Lusu mengatakan hal tersebut. Ia mengabaikan sesuatu yang penting, yakni pedang yang kemudian diwariskan dari pemilik Jianlu, yang kali ini telah ada di tangan Lusu. Lantas Lusu kemudian berkata dalam hati sambil memasukkan semua semut itu ke dalam peta bintangnya, dan kali ini menyala cukup terang. Bus, 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 bus. Semut-semut itu masuk dengan perlahan, dan ribuan semut itu kemudian masuk secara bergantian. Tak lama setelah itu di sini nampaknya di dalam peta bintang semut-semut itu kemudian dimasukkan dan ditempatkan di mana Lusu akan menempatkannya di dalam bintang yang aneh. Dan mereka akan dijadikan satu di tempat itu. Apakah mungkin akan jadi penghidupan bagi mereka semua? Atau bahkan di sini semut-semut itu akan meninggoy di tempat tersebut? Ini adalah uji coba yang menarik, dan kali ini semut-semut itu kemudian bergegas dan berjalan di tempat tersebut. Nampak semut-semut tersebut kemudian sedikit kebingungan. Apa yang kemudian terjadi di tempat ini ketika dia kemudian turun dari atas sana? Dan mengetahui tempat ini telah berbeda, tidak seperti yang sebelumnya. Sambil bertanya-tanya di sini semut itu cukup kebingungan apa yang telah terjadi di tempat ini, tidak seperti apa yang dibayangkan sebelumnya. Dan kali ini mereka pun bingung. Dia kemudian berjalan ke sana kemari dan mengetahui ada sesuatu yang aneh, yakni seperti gunung es. Mereka kemudian berjalan secara koloni dan menuju ke tempat tersebut. Dan mereka kemudian bergegas ke tempat tersebut, seolah-olah mereka berkoloni untuk mencari mangsa mereka. Apakah akan memangsa sesuatu yang ada di dalam tempat tersebut? Dan kali ini Lusu memikirkan sesuatu. Apa yang kemudian terjadi di dalam peta bintang tersebut ketika semut-semut itu telah berada di tempat itu? Ya, tebakanku benar, peta bintang bukan hanya keterampilan, tetapi juga ruang galaksi yang nyata. Ucap Lusu mengatakan bahwasanya sebenarnya peta bintang adalah ruang galaksi yang nyata dan kehidupan itu bisa dibangun di tempat tersebut. Setelah menyadari hal tersebut, nampaknya Lusu memikirkan sesuatu, bahwasanya akan ada dunia yang lain. Ketika Lusu akan menciptakan itu di dalam peta bintangnya, dan cerita pun berakhir di sini, akan dilanjut